Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya sebenarnya nggak enak mau nanya kepada Pak Gembong, tapi mungkin Pak Gembong mohon maaf. Seperti inilah mungkin pertanyaan saya kepada Pak Gembong. Seberapa percaya diri nih PDIP untuk Pilkada 2024? Karena calon-calonnya ini mantap punya ya, Bu Risma, bahkan Gibran. Tapi kita tahu bahwa PDIP kan kalah waktu Pilkada DKI Jakarta. Ada isu besar ini. Khawatir tidak kalau ada isu lagi, keok lagi nih PDIP. Pak Gembong. Insya Allah tujuan kita mulia untuk mengeksekusi pelayanan masyarakat yang ke arah yang lebih baik. Bukan hanya slogan. Namun yang mau kita ciptakan Jakarta adalah bahwa calon yang kita usung nanti betul-betul mampu melakukan eksekusi, mampu memberikan program yang terbaik untuk membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mesti yakin? Pertama, bahwa pilkada ini kombinasi. Tidak cukup hanya partai yang kuat, tetapi harus ditopang juga dengan kualitas kader yang kita majukan adalah punya kualitas yang mumpuni. Sehingga kombinasi dua itu ketika calonnya baik, kadernya solid, maka insya Allah kita akan bisa memenangkan pertarungan Jakarta ke depan. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Purwanto sepertinya mau kasih tanggapan, tapi ditahan dulu Pak, karena sudah senyum-senyum dari tadi. Saya mau ngecek juga pemirsa, yang paling penting adalah suara dari warga DKI Jakarta. Sebenarnya warga ini mau gubernur yang seperti apa sih? Saya akan tanya langsung kepada rekan saya, Ami, yang sudah siap mengabarkan untuk cari tahu apa kata masyarakat atau warga DKI Jakarta. Mau spek gubernur DKI Jakarta seperti apa ini ke depan? Ami. Iya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Ini memang bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta untuk tahun 2024 sudah mulai mencuatkan sejumlah nama. Tentu dari nama yang berbeda-beda ini tentu memiliki kriteria, sifat, kelemahan dan juga keunggulannya masing-masing. Tapi sebetulnya apa yang betul-betul diinginkan ini oleh warga DKI Jakarta, pembenahan apa yang ingin mereka lihat, perkembangan apa yang ingin mereka capai. Setelah Pilgub nanti selesai 2 tahun lagi, kita akan coba cari tahu, kita akan dengarkan pendapat mereka. Sudah ada mungkin beberapa warga di sini. Halo Mas, namanya Mas siapa Mas? Hanafis Kak. Oke. Mas Hanafis, kan 2 tahun lagi kita mau ada Pilgub DKI Jakarta. Mas, kalau menurut Mas sendiri sampai dengan sekarang, pembenahan apa yang harus kemudian dilakukan oleh pemimpin DKI untuk membentuk Jakarta lebih baik lagi Mas? Yang pertama lebih ke kebersihannya ya Kak. Kayak misalkan kalau saya lewat trotoar gitu, kayak masih banyak banget sampah berserakan. Atau mungkin kurangnya juga dimaksimalkan sumber daya manusianya mungkin ya. Atau misalkan di trotoar juga banyak banget anak-anak skateboard yang lalu lalang, kayak mungkin mengganggu juga kan buat orang-orang yang melintas gitu. Kayak boleh dong tolong disediakan lahannya, wadahnya. Iya, supaya. Kalau menurut Mas sendiri itu kan tadi ya pembenahan ya. Kalau untuk proyek-proyek yang mungkin bisa menjadi unggulan DKI Jakarta, kira-kira apa nih? Lebih ke terutama kebersihannya sih, sama kayak misalkan banjir, resapannya itu kayak masih kurang, butuh 2 hari, 3 hari kadang. Iya, lebih ke itu aja sih. Kalau berbicara soal kriteria pemimpin, nah Mas Hanafis sendiri ingin pemimpin DKI Jakarta yang seperti apa? Lebih ke yang nggak terlalu banyak omong ya, karena kita capek juga sama janji manis ya kan. Kayak misalkan banyak banget yang terlalu mengumbar pergerakannya padahal tidak begitu banyak. Iya, kayak janji manis aja lah gitu. Jangan terlalu banyak omong tapi berikan bukti. Oke, Mas Hanafis, makasih banyak ya. Semoga didengar nanti harapannya pada Pilgub 2024. Saya mau tanya lagi nih ke salah satu warga lagi. Halo, Mas, namanya siapa Mas? Dika. Oke. Mas Dika, pertanyaan saya yang sama dengan Mas Hanafis tadi. Kalau menurut Mas Dika, pembenahan apa nih yang harusnya dilakukan di DKI Jakarta sampai dengan saat ini, Mas? Kalau saya ngelihatnya itu ada ketidakmerataan ya antara ya di pusat sama yang mungkin pinggiran-pinggiran Jakarta gitu ya. Jadi mungkin faktornya sih banyak, terutama yang fokusnya sih mudah-mudahan sih di ekonomi gitu ya. Apalagi kita baru habis banyak yang kena efek pandemi juga kan, mungkin bisa fokus ke situ. Jadi nanti efeknya bisa jadi domino ya, maksudnya kalau semua gitu. Artinya pembenahan dari efek pandemi yang masih belum selesai sampai sekarang ya Mas Dika ya? Betul, mudah-mudahan sih lebih fokusnya ke situ. Selain juga kalau untuk kebijakan yang dirasakan banyak orang gitu seperti transportasi ini, saya lihat sih udah banyak perbaikan ya gitu. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan tidak hanya di pusat gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir saya, kriteria pemimpin yang seperti apa yang diinginkan Mas Dika untuk nanti 2024 untuk di DKI Jakarta Mas?
Yang pasti yang lebih banyak mendengar keluhan masyarakat gitu. Dengan media sosial apa segala macam kita kan udah punya banyak ya, dimanfaatkan aja itu. Mungkin ada timnya lah atau apa gimana. Terus yang pasti komunikatif sama transparan sih mungkin ya, itu. Ya. Terima kasih banyak Mas Dika, Mas Hanafis, terima kasih banyak ya. Itu dia tadi Caca dan juga pemirsa sudah kita dengarkan bersama sebetulnya kriteria apa yang mereka minta. Kalau mungkin bisa saya rangkum ya, pemimpin yang tidak banyak janji tapi juga bisa mendengarkan keluhan dan juga saran dari masyarakat menggunakan semua platform yang mungkin sudah dimiliki seperti media sosial dan juga sejumlah aplikasi dan juga platform lainnya. Seperti itu Caca, kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Ami. Akhirnya terbukalah juga nih pikiran saya bahwa ternyata dari beberapa orang yang sudah diwawancarai nggak ada tuh minta Gubernur DKI Jakarta agamanya tertentu, suku tertentu, bahkan pengennya nggak usah terlalu banyak janji lah, yang jelas-jelas aja, yang nyata-nyata saja. Nanti sesaat lagi saya akan tanya ke Pak Purwanto di sini, bahkan juga Mas Wasis, juga Mas Rian Ernest, usai jeda berikut.